Kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Saya kasih waktu teman-teman untuk kembali ke tempat duduk. Alright, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Welcome to the Sunday service, the special Sunday service of Summer Camp 2026. If you're excited, can you give God the biggest praise, the biggest applause for God? Siapa yang di sini sama seperti saya, suaranya sudah mulai habis? Angkat tangan. Siapa yang di sini masih 20% tenaganya? Masih 30%, masih 40%. Teman-teman, I know that you guys are tired physically. Secara tubuh fisik mungkin teman-teman lemah, mungkin teman-teman lagi capek, kurang tidur. Saya dengar kemarin ada yang nonton bola sampai jam 5 pagi. Itu tinggal dilanjut doa subuh, langsung ibadah gitu ya, gak usah tidur. Tapi teman-teman, I know you guys are tired physically. I know teman-teman mungkin capek secara tubuh. Tapi firman Tuhan bilang, walaupun tubuh kita habis lenyap, hati dan jiwa kita bisa tetap berkobar-kobar, berapi-api untuk Tuhan. And that is why I want to say that you may be physically tired, but I pray that you guys go home dengan tubuh yang lemah. Walaupun dengan tubuh yang lemah, aku berdoa teman-teman, ketika teman-teman pulang dengan hati yang penuh. If you believe it, say amen. Aku berdoa teman-teman pulang dengan jiwa yang baru, dengan hati yang baru, dengan sukacita yang baru, dan juga dengan purpose yang baru di dalam hidupnya teman-teman. Pardon my sobby eyes, pardon my face. Tadi, teman-teman, I am not someone yang gampang nangis. Saya tuh bukan orang yang gampang nangis. Saya bahkan sering banget kalau lagi worship tuh minta sama Tuhan, Tuhan bikin saya nangis dong, gitu. Cuman supaya saya bisa ngalamin Tuhan. Dan kemarin, beberapa minggu yang lalu waktu kita, yang kemarin Michelle Nasya cerita dapat kesempatan untuk pergi ke Singapore, I asked God the same thing. And maybe because I had good foods, makanannya enak, terus ibadahnya juga sangat luar biasa di situ. That's the first time in a while. Mungkin pertama kali di tahun 2026 saya nangis di situ karena saya ngalamin Tuhan. Dan lagu yang membuat saya menangis pertama kali adalah lagu yang kita nyanyikan tadi, Revival Generation. Teman-teman, I am so grateful that I get to be a part of a generation. Aku sangat bersyukur bahwa aku adalah bagian dari generasi yang sangat cinta rumah Tuhan. Aku bersyukur bahwa aku jadi bagian dari generasi yang suka berada di rumah Tuhan. Suka berada di dalam komunitas, suka berada di dalam gereja, memuji dan menyembah Tuhan seakan-akan that's the last song you'll ever sing in your life. Seperti itu lagu terakhir yang akan kalian nyanyikan seumur hidup kalian. Waktu aku lihat tadi kalian angkat tangan, waktu aku lihat kalian tadi kayak begini. Mungkin teman-teman melakukan itu karena kalian ngelihat kiri kanan. Mungkin teman-teman melakukan itu karena ya that's the song, that's the gesture. Karena Kak Gabriel suruh kayak begitu ya kita ikutin aja. Kalau enggak ntar kita aneh sendiri gitu. Tapi teman-teman, in each and every expression that you give to God, whether you mean it or not, God sees it. Walaupun kalian gak sepenuhnya dari hati ngangkat tangan, kalian cuma ngikutin teman kalian di kiri kanan, tapi Tuhan melihat. Dan Tuhan di atas sorga sana, dia sangat senyumnya sangat lebar. Dia sangat bersuka cita melihat kalian. Dan tadi ketika teman-teman worship, when you guys were lifting up your hands,
Ketika kalian dengan kesadaran penuh kalian angkat tangan kalian setinggi-tinggi mungkin. Aku cuman bisa bilang Tuhan thank you. Tuhan thank you. Thank you. Thank you Tuhan udah izinin aku untuk melihat satu generasi yang mau kembali kepada Tuhan. Thank you untuk izinin aku ngelihat generasi yang mencintai rumah Tuhan. Dan yang mau memberi dirinya untuk rumah Tuhan. Mau memberi dirinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mau memberi dirinya dipakai untuk memperkenalkan nama Tuhan ke seluruh dunia. I'm so grateful for you guys. So grateful for you guys. Teman-teman, before I share my session, I wanna give you guys a video. Ada seorang anak XYZ yang saat ini sekarang ada di Australia. Namanya Gwen. Ada Gwen juga di sini, I know in the middle of you guys. Ada Gwen yang lain. Gwen tumbuh lahir besar di gereja. Papa mamanya melayani Tuhan. Tapi ada satu hal yang terjadi ketika Gwen bergabung di XYZ. Dan ada satu hal lain yang terjadi ketika dia pindah ke Australia. Dan hari ini dia mau bercerita sama teman-teman. Dia excited banget, dia sangat ingin ikut summer camp. Tapi karena jadwal tahun lalu ya. Tahun lalu harusnya dia ikut summer camp. Gwen, right, Abby? Tahun lalu ikut. Tahun ini nggak bisa ikut karena harus kembali ke Australia. Belum bisa pulang. Dia selalu rindu ikut summer camp. Dia selalu rindu ikut all the XYZ events karena dia berjumpa dengan Tuhan di XYZ. And I want you guys to hear her story. Are you guys excited? Alright, here we go guys. Play the video please. Hi, my name is Gwen. I've been a part of the XYZ community before going to Australia for my studies. Being born in a Christian family means that I've been going to church ever since I was young. And looking back, I used to feel like going to church every Sunday was something that I had to do because my parents went. So I was active, but I didn't really listen to the sermon that well, and I didn't really try to get close to God or the people there as well because I thought that they were so nice to me and friendly to me because it was something that they had to do. And so I didn't really understand why I had to be planted in a community. And as I grew, I transitioned from Kega to XYZ. So my sister went to XYZ first because she's older. And when I joined, I felt very out of place. Because I used to feel like those people were my sister's friends. And it felt more like my sister's community rather than mine. So I felt very uncomfortable and I felt like I did not belong there at all. But that was when I got encouraged to go to Comcel and to serve in multimedia and to do Bible study with TIB and friends. Through those things, I realized that community is for everyone and it is not exclusive. Those people at church are nice and friendly to you without any initial intention. They just wanted to support us as we grow. They prayed for me and they guided me. They encouraged me and challenged me to get closer to Him as well. So I was very blessed that I get to join this community. So when I went to Australia, I also looked for a church that is supportive in community. And I found one and I invited my friends from university who are not Christians to join church with me. At first, they were very hesitant because their parents were very strict and strong in Buddhism, but they joined anyways. So normally, during church here, there will be a time called Salvation Call, where people get the chance to raise up their hands and go up to the front if they want to get saved and if they want to get closer to God. So during that bit, we were all told to bow our heads, and whoever wants to get saved, raise their hands and go up to the front, right? So when I bowed my head, the Holy Spirit actually allowed me to see that my friends' hands were slightly up, secretly up, and I asked them if they wanted to go up to the front and if they want to know more about this Jesus, and they did, and they got saved, and now they're going to Comcel every week, every Wednesday with me. So praise the Lord and thank you Jesus for all that. And I was just so happy, right? Because
I was actually struggling to understand what or how the Holy Spirit is actually talking to me, and that was just one of the reasons. Like that was just God telling me that is how I talk to you. So I quickly told TMB, and I was like, yeah, all this happened, and it turns out that at the same exact week, XYZ was also preaching about the same topic on the ways the Holy Spirit can talk to you. I was so shocked because how did someone in Australia and someone in Jakarta, me and TMB, like how did it align, So it was just so crazy. And yeah, that's my testimony. And so through all the stories that I've talked about, I just want to emphasize that a community is for everyone, and it is not exclusive at all, and that the Holy Spirit can actually speak to me and use me even though I'm far away, as long as I'm willing to take the step and to spread the gospel to them. Thank you. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Gwen. Teman-teman, ketika cerita ini disampaikan, waktu itu yang pertama kali menyampaikan itu mentornya Gwen, yang Gwen tadi juga sebut, Ci Abby. Again, I don't know, gak ada kata lain. Thank you God. I'm just grateful bahwa Tuhan bekerja bahkan lintas negara. Kenapa tadi Gwen tanya, kok bisa seseorang di Australia dan seseorang di Jakarta ngomongin hal yang sama? Karena Tuhannya sama. Karena kita percaya sama Tuhan yang sama. Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi. Bukan cuma Jakarta, bukan cuma Indonesia atau Australia, langit dan bumi. Dan ketika dia berbicara kepada kita, dia tidak akan berbicara tanpa tujuan. That's why hari ini teman-teman, kalau Tuhan mau menyampaikan sesuatu sama teman-teman, percayalah bahwa ada tujuan di baliknya. Jadi jangan sampai hari ini teman-teman, ketika Tuhan berbicara kepadamu, firman Tuhan bilang, jangan sampai engkau mengeraskan hatimu. Seperti orang yang lagi marah. Teman-teman, there is no reason for you to be mad at God because He's always been good to you. Gak ada alasan untuk kita bisa marah sama Tuhan karena Dia hanya baik buat kita. Bahkan Dia bisa mengubah hal yang kelihatannya jahat menjadi baik. Dia bisa mengubah hal yang kelihatannya merugikan kita menjadi sesuatu yang paling mengajarkan buat kita. Jadi hari ini teman-teman, as I'm sharing this message to you, I want you guys to open up your hearts. Buka hatimu lebar-lebar. Izinkan Tuhan berbicara kepadamu. Aku cuman alatnya Tuhan. Aku cuman mouthpiece-nya Tuhan untuk menyampaikan. And I pray that every single word that I said comes from the Lord, not from my own intelligence, not for my own will. So boleh gak aku ajak teman-teman kita berdoa sekali lagi? Let's bow our heads. Kita berdoa dengan sederhana. Tuhan, buka hati kami, buka pikiran kami, buka mata kami. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, secara spesifik. Jangan lewatkan satu pun orang di tempat ini Tuhan. Berbicaralah secara pribadi kepada setiap kami Tuhan. Karena kami siap untuk menerima apa yang menjadi pesan-Mu, apa yang menjadi tujuan-Mu, dan apa yang menjadi identitas-Mu atas hidup kami Tuhan. Speak to us Lord, for we, your sons and daughters are listening. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan, amin. Dari ceritanya Gwen teman-teman, kita bisa belajar bahwa tujuan utama dari summer camp ini adalah not just for you guys to have fun. Bukan cuma supaya teman-teman have fun, tapi supaya teman-teman bisa ngalamin Tuhan. Dan berapa banyak di antara teman-teman yang sudah mengalami dua-duanya, boleh angkat tangan. Kalian sudah mengalami Tuhan. Gak apa-apa, kayak temannya Gwen tadi aja, angkat tangannya dikit-dikit juga gak apa-apa. Tuhan melihat. Turunkan tangannya. Dan teman-teman mungkin juga sudah ketemu teman-teman yang baru. So, that is all the purpose of summer camp. Is that so you guys know bahwa teman-teman bisa mengalami Tuhan. Dan teman-teman bisa menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Tapi teman-teman, kalau hari ini kita mengalami Tuhan dengan begitu luar biasanya. We experience something life changing. Kita mengalami sesuatu yang kita gak pernah ngalamin sebelumnya. Itu semua tidak akan berarti kalau misalkan kita gak tahu tujuannya buat apa.
Karena kita nggak summer camp selamanya kan. Nanti siang kita akan pulang kembali ke rumah kita masing-masing. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Tapi kalau hari ini teman-teman kita nggak mengerti apa yang menjadi tujuan, kenapa Tuhan ubah hidupmu, kenapa Tuhan jamah hatimu, kenapa Tuhan sentuh engkau hari ini, maka kita tidak akan bisa bertahan untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi garam dan terangnya Tuhan di luar sana. That's why I want to end this summer camp by telling you the purpose of it all. The purpose of it all. Sama-sama katakan dengan saya, the purpose. Tujuan, purpose itu artinya tujuan. Karena tanpa tujuan teman-teman, ini semua akan kehilangan makna. Dan kita semua akan segera lupa. Tapi teman-teman, tujuan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita itu sederhana. Sederhana sekali. Kalau saya cuma sampaikan tujuannya saja 5 menit saya turun selesai. Tapi what's more important than the purpose is that you have to understand your identity in Christ. Karena kalau kita nggak mengerti identitas kita, maka kita tidak akan punya kemauan untuk mengejar tujuan kita. Makanya hari ini teman-teman, sebelum kita mengetahui apa yang menjadi tujuan hidup kita, kita harus tahu dan mengerti apa yang menjadi identitas kita. Kalau kemarin di sesi yang pertama, Kak Majesty sudah sharing bagaimana King Josiah, Raja Yosia, dia dipilih menjadi seorang raja. Tapi ketika dia dipilih menjadi seorang raja, yang dia cari pertama itu bukan authority, itu bukan kebijakan-kebijakan, yang dia cari adalah Tuhan. Dan ketika dia mencari Tuhan, dia menemukan bahwa dia harus meruntuhkan tembok-tembok yang selama ini menguasai Israel. Dia harus meruntuhkan all the principalities, semua prinsip-prinsip atau hal-hal yang mengganggu Israel selama ini. Dan itulah yang dia lakukan di usia 16 tahun. Siapa yang di sini 16 tahun ke bawah boleh angkat tangan. Turunkan tangannya. I'm speaking to all of you who are 16 years below. 16 tahun dan lebih muda. I'm speaking to you. Kita punya otoritas yang sama atas hidup kita. Sama seperti Josia. Kita punya kapasitas yang sama untuk menentukan bagaimana Tuhan mau memakai hidup kita. Pilihannya ada di tangan kita. Maukah kita menerima identitas yang baru? Maukah kita menerima hati yang baru? Maukah kita menerima hidup yang baru di dalam Tuhan? Karena kalau misalkan kita nggak mau menerima, menanggalkan identitas kita yang lama dan menerima yang baru, di usia sedini mungkin, maka nggak selamanya akan semakin mudah. That's why hari ini teman-teman, we want to dive deep into our identity. Kita akan masuk lebih dalam. I want to take you on another journey to understand your identity. Kalau kemarin kita belajar we belong in church. Kita belajar bahwa gereja adalah rumah kita. Tapi di dalam gereja teman-teman, Tuhan memanggil kita untuk identitas yang berbeda. Kita gak dipanggil untuk jadi ordinary Christians. We are called to be extraordinary Christians. Kita dipanggil untuk jadi orang Kristen luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Jangan pikir kalau misalkan ada banyak orang Kristen yang biasa, yang cuma datang ibadah, datang komsel, puas dengan menjadi jemaat, kita pikir itu yang benar. No. Kita sebagai orang percaya, kita ikut apa yang firman katakan. Bukan apa yang dunia atau budaya katakan. Kita buka sama-sama teman-teman di firman Tuhan Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Waktu aku sebut alamatnya mungkin teman-teman sudah familiar dengan ayat ini. Karena it's such a good old verse. Berbicara tentang menjadi garam dan terang dunia. Karena itulah identitas kita. Tuhan memanggil kita untuk jadi garam dan terang dunia. Dan aku minta teman-teman kita baca sama-sama. Oke, Matius 5 ayat 13 sampai 16 ya. Mulai dari ayat 13 ya. Jacob, are you guys ready? Are you guys ready? Alright, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, go. Kamu adalah ayat 14 dari section Hanson. 1, 2, 3, go. Ayat 15 section Evan. 1, 2, 3, go.
Ayat 16 dari sectionnya Kaylee sampai komentar 1, 2, 3, go. Demikianlah. If you believe it, say amen. Dikatakan kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Itulah identitas kita. Don't forget these two things. Bahwa kalian dipanggil hari ini, bukan cuma dipanggil bahkan, kalian sudah menjadi garam dan terang dunia. Nggak dikatakan bahwa ketika kamu umur 16 tahun ke atas baru kamu akan menjadi garam dunia. Ketika kamu nanti sudah sekolah teologi baru kamu jadi garam dunia. Kalau kamu sudah berhenti berbuat dosa baru kamu jadi garam dunia. Tapi dikatakan kamu adalah garam dunia. Dan ini adalah salah satu khotbah pertamanya Tuhan Yesus kepada orang-orang yang mungkin baru mengenal Yesus atau bahkan belum mengenal Yesus karena Yesus baru memulai pelayanannya. Dan dari awal Tuhan Yesus sudah menegaskan bahwa mereka adalah garam dunia dan terang dunia, which is your identity from the very beginning when you receive Jesus is that you are made to be salt and light of the world. Dari awal Tuhan memanggil kita, Dia sudah membentuk kita menjadi garam dan terang dunia. Jadi katakan ke kiri kananmu, kamu garam dan terang dunia. Dunia gak akan asin dan terang kalau gak karena kamu. Amen. Salt, you are salt and light of the world. Karena Yesus sudah ada di dalam diri kita, Dialah yang akan memampukan kita untuk menjadi garam dan terang dunia. Tapi teman-teman, garam dan terang dunia itu bukan sesuatu yang sifatnya instan. Yes, identitas itu sudah ditaruh di dalam hidupmu, tapi kalau kita gak membangun hidup kita menjadi garam dan terang dunia, maka kita tidak akan bisa berfungsi sebagai garam dan terang dunia. Garam perlu proses, terang juga perlu proses. Gak bisa instan, gak bisa cepat. Kita hidup di generasi di mana kita pengen semuanya cepat. Kita pengen internet yang cepat, kita pengen suksesnya cepat, kita pengen berhasilnya cepat, kita pengen check off our bucket list semuanya cepat. Tapi teman-teman, sesuatu yang cepat often does not last. Sesuatu yang datangnya cepat biasanya tidak bertahan lama. Tapi sesuatu yang datang dengan proses itu akan bertahan selamanya. Hari ini Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang sedini mungkin. Sedari awal mungkin. Yosia jadi raja umur 8 tahun. Gak ada zaman sekarang anak kelas 1 SD. 8 tahun tuh 1 SD kan? 2 SD lah. 3 SD oke. Nego lagi. 3 SD, anak kelas 3 SD jadi raja, gak ada. Kecuali dia negara monarki, emang harus diturunin ke keturunannya. Tapi Yosia sedini mungkin sudah Tuhan pakai. Nah here's the thing, ketika Tuhan memanggil kita menjadi garam dan terang dunia, Tuhan gak pernah pandang seberapa muda kamu, seberapa gak ngertinya kamu, seberapa kurangnya pengalaman kamu. Karena ada Yesus di dalam dirimu, kamu akan dimampukan untuk jadi garam dan terang dunia. And here's the thing, cara Tuhan bekerja itu juga gak pakai usia pensiun. Kalau di Indonesia usia pensiun 65 tahun sudah harus pensiun, gak boleh bekerja lagi. Tapi Tuhan, di dalam Tuhan, pemakaian Tuhan untuk kita menjadi garam dan terang dunia, gak ada masa pensiun. Izin Tante Jenny, mamanya Tante Jenny masih ada di sini. Namanya Nainai Syuyan, boleh kita berikan tepuk tangan? Nainai tadi masih salam saya, Nainai bilang Nainai berdoa buat kalian supaya ada hujan pertobatan di tempat ini. Supaya hati kalian terbuka. Bagi Nainai melayani dari umur berapa Nainai izin? Dari muda lah ya. Ya dari sangat muda sampai saat ini. Sudah punya cucu. Cicit bentar lagi, amin. Ya kan? Tapi masih melayani Tuhan, masih kunjungan, masih memberitakan Injil ke generasinya. Jadi gak ada yang terlalu muda dan gak ada yang terlalu tua untuk dipakai sama Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada angka pensiun dan tidak ada batas umur. God can use you for your whole lifetime. If you believe it, say amen. Ya. Tapi ingat, garam tidak akan berfungsi maksimal kalau dia nggak melewati proses. Tapi garam juga perlu ditempatkan di tempat yang tepat. Jadi garam dan terang dunia
butuh diproses dan butuh ditempatkan di tempat yang tepat. It requires process and it requires placement. Both salt and light of the world requires process and placement. Nah, kita akan belajar teman-teman dari proses pembentukan salt atau garam. Bagaimana garam itu dibentuk. Nah teman-teman, ada yang tahu garam itu berasal dari apa? Laut, pintar. Ya, semuanya belajar IPA berarti ya. Garam itu sumber utamanya yang paling alami adalah melalui air laut. Nah, aku sebenarnya waktu itu chat this ya, AI guys, sorry. Cuman aku persingkat proses pembuatan garam jadi 3 fase. Yang pertama collection, sama-sama katakan collection. Yang kedua separation. Dan yang ketiga crystallization. Oke. Collection artinya pengumpulan, separation artinya pemisahan, crystallization artinya pengkristalan. Nah, yang belajar IPA, pengkristalan itu proses dari apa jadi apa? Dari gas jadi solid, ya. Dari sesuatu yang sifatnya uap menjadi padat, ya. Nah, kita mulai dari proses yang pertama. Proses yang pertama adalah collection atau pengumpulan. Jadi, sebelum dibentuk menjadi garam, air laut itu dikumpulkan di satu farm, di satu kolam garam, ya. Jadi, petani-petani garam itu bikin, nah ini seperti gambar yang ini ya, bikin semacam pertanian garam di pinggir laut, di pasir laut itu ya, dibikin supaya air lautnya ditarik dan bisa diproses. Jadi dibikin dasarnya supaya dangkal dan air laut ini akan dijemur sampai tingkat airnya itu menguap dan meningkatkan konsentrasi garamnya. Setelah airnya banyak menguap, maka akan ada beberapa mineral yang mengkristal dan padat. Nah teman-teman, walaupun untuk membuat garam itu perlu air lautnya dikumpulin, tapi nggak semua air laut tiba-tiba jadi garam dong. Kalau seluruh air laut di dunia ini jadi garam, maka makanan kita semua asin guys. Ya kan, tensi kita naik semua gitu kan. Kita jadi nggak bisa menikmati kehidupan karena dikit-dikit pusing, dikit-dikit kunang-kunang, dikit-dikit ya karena garam semua gitu. Jadi hanya area-area tertentu, hanya bagian-bagian tertentu yang dijadikan pertanian garam dari seluruh air laut. Yang menandakan gak semua orang, yang menggambarkan kepada kita gak semua air laut bisa diproses jadi garam. Gak semua orang Kristen diproses menjadi garam dan terang dunia. Dan kalau hari ini engkau ikut summer camp, you are volunteering, you are giving yourself to be processed as salt and light of the world. Tapi teman-teman gak usah takut bahwa ini adalah memang identitas yang Tuhan taruh atas hidupmu. Kalau bukan Tuhan yang ngomong juga saya gak mau ngomong. Siapa saya menentukan identitas kalian. Tapi karena ini firman Tuhan yang katakan, maka kalian harus tahu bahwa Tuhan memanggil kalian untuk menjadi garam dunia. If you believe it, say amen. Tuhan panggil kita untuk menjadi garam, bukan hanya menjadi air laut. Kalau teman-teman lihat air laut, teman-teman kepikirannya apa? Pantai, ya kan? Kalau anginnya lagi kenceng, ombaknya makin gede. Kalau misalkan lagi berangin, airnya berhembus ke kiri, ke kanan, mengikuti kemana angin. Nah teman-teman, air laut itu menggambarkan apa? Air laut itu menggambarkan orang Kristen yang go with the flow. Udahlah, yang penting gue percaya Tuhan selamat masuk surga. Udah hidup gue aman-aman aja. Udah gue gak perlulah pelayanan-pelayanan. Gue udah capek kerja, sibuk kerja. Hidup gue masih banyak yang belum beres. Masih banyak yang gue inginkan. Sea water Christians atau Kristen air laut ada Kristen yang cuman go with the flow. Ikutinlah, kalau semuanya lagi pengen ke gereja itu, semuanya ke gereja itu. Kalau semuanya lagi pengen ikut konser itu, ikut konser itu. Semuanya lagi suka ngepost TikTok gitu kan, ngepost feed gitu kan, ayat-ayat firman kita ikut-ikutan. Orang Kristen air laut tuh orang Kristen yang ngikutin arus. Nah teman-teman, let me tell you something. Sea water is not your identity. Kalian gak pernah dipanggil untuk mengikuti apa kata orang, mengikuti apa kata budaya. Go with the flow. We are called to have vision. We are called to have purpose. We are not called to just follow the trend. We are called to set the trend. We are not called just to obey or follow the culture. We are called to counter the culture with truth.
Jadi hari ini teman-teman, ketika ada banyak hal yang dikatakan di sosial media, orang Kristen harus gini, orang Kristen harus gitu, kita harus punya fondasi yang kuat tentang orang Kristen sesungguhnya, karena kita bukan Kristen air laut, kita bukan ikut apa kata angin, kita bukan ikut apa kata dunia, tapi kita ikut apa yang firman Tuhan katakan atas hidup kita. We are not sea water, we are the salt of the world. You are not meant to follow the world, you are created to influence the world. Kita gak pernah ditakdirkan untuk ikut dunia. Dunia lagi takut. Ekonomi gak pasti. Semua perang. Presiden-presiden para serakah semua. Semua orang takut. Kita punya keberanian karena kita tahu hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Semua orang khawatir. Aku harus pakai baju apa ya? Aku harus seperti apa ya? Aku kayaknya harus diet deh. Aku kayaknya kurang ini, kurang itu, apa segala macam. We are secure karena kita diciptakan sempurna di mata Tuhan. Aduh, aku punya banyak prioritas. Aku harus pentingin keluarga, aku harus urusin kerjaan, aku belum selesaiin kuliah dan segala macam. You don't need to worry about that because God knows all of that. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan supaya kau bisa jadikan dia pusat atas hidupmu. Dan ketika dia jadi pusat atas hidupmu, you don't need anything else because He is enough and you belong to Jesus. Ketika semua orang cuman mau hidup sendiri, it's just me, myself and I. Ngapain sih ikut komsel, nguras social battery banget. Tapi you know you're created to belong in the community. You know you're created to belong in the church. You know bahwa kalian gak pernah ditakdirkan untuk melewati perjalanan kekristenan ini sendiri. That's why you still come to church. You still serve the community. Even though people tell you not to. You're called to influence the world, not to follow the world. Air laut itu bukan identitasmu. Garam dunia adalah identitasmu. Tapi garam dunia semuanya dimulai dari air laut. Jadi gak masalah kalau hari ini kalian datang ke gereja karena kalian ikut teman. Gak masalah kalau hari ini kalian datang ke gereja karena kalian ikut orang tua. Gak masalah kalau kalian datang ke gereja karena dipaksa-paksa sama kakak-kakak gereja kalian. Tapi remember, when you're here, you belong to the church, we love you, we'll take care of you. But kita juga akan memproses teman-teman, melatih, memperlengkapi teman-teman untuk bisa menjadi garam dunia. Amen. Jangan jadi orang Kristen yang cuma mau ke gereja untuk dengar khotbah. Tapi jadi orang Kristen yang mau jadi gereja, bukan cuma datang ke gereja. Be the church, not just come to church. Teman-teman, kita gak ditetapkan untuk hidup biasa-biasa saja, tapi untuk hidup yang luar biasa, yang membawa dampak dan pengaruh untuk dunia. You are meant to live an extraordinary, influential life. Kita harus collected tuh, laut harus dikumpulin dulu. Makanya kita dikumpulin di sini. Makanya kalian terima vision. Makanya kemarin Tuhan jamah hatimu. Makanya kemarin Tuhan pulihkan engkau. Makanya kalian bersuka cita hari ini karena Tuhan. God gave you all of those joy, all of those peace, all of those wisdom. Supaya kita bisa menjadi garam dunia. Maksudnya apa? Kita bisa bawa itu keluar. Kita bisa bawa itu ke teman-teman kita yang lagi terluka. Kita bisa bawa itu ke keluarga kita yang lagi bersedih. Kita bisa bawa itu ke sekolah kita yang lagi penuh dengan ketakutan. And we will bring joy to them. We will bring peace to them. We will bring the party to them. Amen. Ketika seluruh dunia lagi kacau, kita bersuka cita di sini karena kita tahu Tuhan kita baik. Tapi kita juga dipanggil untuk memberitakan kebaikan Tuhan di luar gedung ini. That's why you have to understand your identity. Dan setelah air laut itu dikumpulkan teman-teman, air laut itu dijemur. Dan ketika air laut itu dijemur, kadar airnya mulai berkurang. Karena air kalau kena panas, siapa yang di sini pernah rebus air sampai gosong? Ya, kenapa airnya bisa gosong? Karena airnya menguap, airnya hilang. Nah itu yang terjadi sama air laut. Air laut semakin dijemur, kadar airnya naik dan kadar mineralnya makin kuat dan mineral-mineralnya akan jadi padat. Crystallization yang tadi dibahas. Tapi setelah mineral-mineral tersebut jadi padat, gak semua mineral ini dijadiin garam. Yang teman-teman lihat ini bukan garam semua.
Ini adalah kumpulan mineral-mineral yang naik ketika airnya mulai turun. Tapi mineral-mineral ini juga harus dipisahkan. Mineral-mineral ini juga harus difilter. Mineral-mineral ini juga harus disaring. Supaya apa? Supaya yang murni garam, yang murni menghasilkan asin itu bisa keluar. Teman-teman, as salt of the world, kita harus izinkan diri kita untuk dipisahkan. To be set apart. What does it mean to be set apart? Dipisahkan. Bukannya kita dipanggil untuk hidup di dalam komunitas bersama-sama. Kok kita dipisahin lagi? No, yang terpisah itu bukan engkau dengan komunitasmu. I'm not saying you should go back and then leave your community. I'm not saying that. Udah, kalian gak usah punya teman di gereja, gak usah punya teman di sekolah. No, I'm not talking about that. Yang dipisahkan itu bukan kamu dari teman-teman kamu, tapi gaya hidupmu itu yang harus terpisah daripada komunitasmu. Ketika teman-teman kamu, they do healing, perginya ke Bali, go to nightclub, spend money, you go healing by going to prayer. Ketika teman-teman kamu memilih untuk, udahlah gak usah taat banget sama orang tua, you only live once, kita memilih untuk tetap hidup submit sama papa mama kita. Karena kita tahu, that's what the Bible tells us. Cara hidup kita harus berbeda. Roma 12 ayat 2 bilang seperti ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan apa yang discernment yang kemarin kami just sharing. Membedakan mana yang benar dan mana yang hampir benar. Kenapa itu penting? Karena kalau kita masih mikirin yang salah, berarti kita belum siap jadi garam. Kita tahu mana yang benar, tapi kita harus benar-benar melakukan yang spesifik yang Tuhan minta kita untuk lakukan. Kalau ada orang yang harus kita layani, kita harus layani dia. Kalau ada orang yang Tuhan panggil untuk kita berkati, kita harus berkati dia. Kalau ada orang yang kita dipanggil untuk kita ampuni, untuk kita kasihi, we have to do so. Untuk menjadi garam, we have to be separated. Kita harus dipisahkan. Cara hidup kita harus berbeda. Karena gak mungkin kita bisa bawa influence kalau kita cuma ngikut dunia. Kita harus dipisahkan. When all of your friends are leaving the church, you run back to the church. When all of your friends are leaving God, it's better to be atheist. It's better without God. You know, di luar Tuhan aku gak bisa berbuat apa-apa. Itulah orang-orang yang rela untuk dipisahkan. Dan ketika kita dipisahkan, kita dikuduskan. Kita dimurnikan. And that's what true salt is all about. Garam yang berkualitas itu garam yang murni, yang gak dicampur-campur dengan mineral lain, tapi garam yang benar-benar murni, yang menghasilkan rasa asin dan rasa pengaruh, dan mempengaruhi rasa-rasa yang lain. Tapi gini teman-teman, terkadang ketika kita memisahkan diri kita dari orang lain, kita memisahkan cara hidup kita dari orang lain, kita harus melewati penolakan. Mungkin ada teman-teman kita yang bilang, you are too holy. You guys are too holy. I cannot be with you guys. Sorry. Gue gak bisa sama lu calon pendeta lu kayaknya rohani banget. Sometimes you have to be rejected by your friends. Mungkin kalian akan ditolak sama teman-teman kalian. Atau mungkin kalian dicemooh. Cie calon pendeta. Cie suci banget sih lu. Oh ya, tahu dah si paling suci. Atau bahkan kalian melewati musim-musim di mana kalian merasa sendiri. You feel lonely because your friends left you out. Tapi ingat ini, I don't put this in the PPT, but I want you to listen to this. In God, there is never a setback. Di dalam Tuhan tidak pernah ada kemunduran, tapi selalu ada kemajuan. Every bad thing that set us back can always be the setup for something even greater. If you believe it, say amen. Segala sesuatu yang terasa seperti kemunduran, Tuhan bisa ubahkan menjadi kemajuan yang berkali-kali lipat. Bahkan sesuatu yang kita pikir adalah sandungan buat kita, Tuhan bisa pakai jadi batu loncatan untuk kita melompat lebih jauh. Yes, mungkin kita kehilangan 2-3 teman. Yes, mungkin kita kehilangan our besties, our circle, 5 orang, 6 orang. Tapi kalau akhirnya Tuhan memakai kita untuk memberkati satu kelas, satu angkatan, satu sekolah, satu kampus, satu generasi, then it is worth it. Then it is worth it. Karena buat apa kita membangun kehidupan yang disukai sama orang, yang dihargai sama orang,
tapi tidak ada artinya di kekekalan. Tidak ada artinya di dalam kehidupan kita. Did you know that your life in this earth is temporary? Tahukah bahwa hidupmu ini sementara? Tahukah bahwa ada kekekalan yang menantimu? Tahukah bahwa kamu ditakdirkan untuk hidup bersama-sama dengan Yesus di sorga nanti, bukan di sini? So if you have to just live differently in this world, just so you can be with God in eternity, then it is worth it. If you believe it, say amen. Why do I have to keep on saying that? If you believe it, say amen. Karena I believe, ketika kalian say amen, you accepted it in your heart. I'm not giving you kata-kata mutiara, I'm giving you the truth. Dan biarkan kebenaran tinggal di dalam hatimu so it can change you. So if you believe it, say. Minerals yang tidak berguna itu dipisahkan. Ada mineral kalium, gipsum itu harus dipisahin. Supaya benar-benar mineral garam itu naik. Mineral-mineral juga bukan identitas kita. Kita bukan orang yang takut kehilangan. Kita bukan orang yang haus validasi. Kita bukan orang yang perlu yang apa bahasanya butuh duit banget. Kita adalah orang-orang yang dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. So don't let your problems become your identity. Jangan biarkan masalah hidupmu tuh jadi identitasmu sehingga kamu harus ikuti apa kata orang, ikuti apa kata dunia supaya kamu bisa menyelesaikan masalahmu. God will sustain your life. Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Dan sebagai garam dunia, Tuhan memanggil kita untuk memberi dan menguatkan orang lain. Garam itu gak cuma ditaruh di makanan asin. You know, I love salty foods. And I love, do you guys love French fries? Who will love French fries? Yeah, we all love French fries, right? But I always think that all French fries are just way too bland. Semua kentang goreng itu terlalu tawar buat saya. So every time, kadang if I go to McDonald's gitu ya, terus pesan kentang goreng, kadang kalau lagi kepengen, I pesen extra salt. Supaya extra salty. That's why if my preaching is a little bit of salty, you know where it came from. I love salt. Aku suka rasa asin. Tapi garam gak cuma ditaruh di makanan asin. Garam juga ditaruh di makanan manis. Garam juga perlu ditaruh di makanan asam. Supaya apa? Supaya rasa asam, rasa manisnya bisa dikuatkan. Sebagai garam dunia kita gak cuma dipanggil untuk memberi rasa. Untuk memberi. Tapi kita juga menguatkan rasa-rasa yang lain. Kita gak cuma dipanggil untuk memberi diri kita bagi orang lain. Memberi waktu, tenaga, uang. Tapi kita juga dipanggil untuk menguatkan orang lain. Karena kalau hari ini engkau dikuatkan, no matter who you are, God accepts you. Dan if God amplifies that, kalau Tuhan menguatkan itu, maka Tuhan juga mau kamu menguatkan orang lain. Bukan menjudge orang lain, bukan menghakimi orang lain, bukan menjatuhkan orang lain. Tuhan memanggil kita juga untuk menguatkan orang lain. Nah tapi kita mungkin berpikir gimana caranya kita memberi. Gimana caranya kita menguatkan orang lain kalau kita sendiri masih banyak kekurangan. Kita sendiri masih banyak kelemahan. I get this question a lot gitu loh. Karena how can I talk to a generation who's struggling to become salt and light of the world. Karena aku yakin teman-teman punya masalah masing-masing, betul? Gimana caranya jadi garam dan terang kalau masalahnya masih banyak? Dan Tuhan cuma bilang gini, I will be your strength. Don't you know that I am with you? Tahukah engkau bahwa aku selalu bersama-sama dengan engkau? Kalau kamu takut, kalau kamu merasa takut kekurangan, aku yang akan memberi buat engkau. Kalau kamu takut kelemahan, kamu takut hancur, aku yang akan menjadi kekuatanmu.
Jadi ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang, Tuhan gak meninggalkan kita sendiri. Tuhan kita bukan cuma bos tangan besi yang asal suruh terus tinggal. Tuhan kita adalah Bapa yang setia. Dia yang akan menjagai dan Dia yang akan menyertai kita. So when you receive this identity, you also receive His penyertaan, His pemeliharaan atas hidupmu. He will be your strength and He will empower you to live that identity. Dia akan menguatkanmu untuk menghidupi identitas itu. Kita move on ke terang. Terang munculnya dari mana? Zaman dulu sebelum siapa pencipta lampu? Thomas Alva Edison. Sebelum Thomas Alva Edison, terang itu bukan muncul dari lampu. Terang muncul dari api. Light comes from fire. Terang itu muncul dari api. Karena zaman dulu mereka harus pakai yang namanya petrol. Ya, mereka taruh sedikit minyak, mereka nyalain. Jadi kayak lilin gitu ya, yang menyala. Jadi terang datangnya dari api. Dan api itu merepresentasikan the Holy Spirit. Sama-sama katakan the Holy Spirit. The Holy Spirit itu bukan cuma roh yang ada di awan-awan. Yang kalau misalkan kita menyembahnya cukup kusyuk, tiba-tiba dia orang sembuh. Enggak. Tuhan kita bukan Tuhan spektakuler kayak gitu. Dia bukan Tuhan yang menciptakan konser kesembuhan. No. Roh Kudus ada di dalam diri kita. And when the Holy Spirit is in you, He will not only baptize you with water, He will baptize you with fire. Bukan berarti kalian jadi panas badannya terus kayak gelagapan gitu. Tapi enggak, ada api yang berkobar-kobar. Ada semangat untuk kalian melayani. Ada semangat kalian untuk memberi. Kalian gak lagi mikir kapan Tuhan berkati saya, tapi kapan saya bisa memberi buat orang lain. Tuhan, kapan Tuhan jawab doa saya, tapi Tuhan kapan saya bisa jadi jawaban buat doa orang lain. Kita gak lagi pikirin Tuhan, kapan Tuhan ada yang perhatiin saya, tapi siapa yang saya bisa perhatikan supaya hidupnya lebih baik dan mereka bisa mengenal Tuhan. That's what the Holy Spirit is doing in you. Don't be distracted by the gifts of the Spirit. Meanwhile, the proof that you have the Holy Spirit is the fruit of the Spirit. Jangan terdistract dengan karunia-karunia Roh Kudus. Oh, aku harus bisa bahasa roh. Oh, aku harus bisa bernubuat. Bernubuat juga harus benar, kalau enggak sesat. Don't be distracted by that. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atas hidupmu, Roh Kudus ada di dalam engkau. Dan Roh Kudus, tanda utama, setidaknya what I experience, tanda utama ketika Roh Kudus ada di dalam dirimu adalah kamu selalu semangat untuk melayani orang lain. Kamu selalu semangat untuk mau memberi buat orang lain. Tapi Galatia 5 ayat 25 bilang seperti ini, jikalau kamu mau hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Sama-sama katakan dipimpin oleh Roh. Led by the Spirit. Maksudnya led by the Spirit itu apa? Kita tuh ikutin Roh Kudus bawa kemana. Kita ikutin. Karena di dalam pelayanan, how many of you know, pelayanan gak selamanya nyaman. Memberi gak selamanya mudah. Memberkati orang itu gak selamanya gampang, teman-teman. Sometimes kita lagi kekurangan, tapi ada orang yang harus kita memberi and still we have to give. That's not easy. Tapi ketika ada the Holy Spirit di dalam diri kita, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk tetap memberi. Waktu aku masih ada di Lombok, waktu itu aku semangat banget, I get the fire of the Holy Spirit, semangat baru awal-awal pelayanan di anak muda. Terus ada salah seorang kakak di sana yang melihat aku semangat. Terus dia bilang kayak gini, ya dia mah semangat karena dia masih nganggur. Masih SMA, gak ada kerjaan. Pasti dia semangat lah. And that created a fear. Ada ketakutan di dalam hatiku, aku mikir Tuhan kalau aku kerja, aku masih bisa pelayanan gak ya? Tuhan kalau aku kerja aku masih bisa memberi diriku untuk Tuhan gak ya? Karena aku lihat generasi waktu itu di Lombok, mereka yang bekerja gak bisa melayani Tuhan. Gak semuanya, tapi beberapa yang aku lihat. Tapi praise be to God, ini adalah tahun ketiga aku kerja and I'm still serving in the house of the Lord. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bukan karena aku hebat, pinter manage waktu, duit, and all that. Karena ada Roh Kudus di dalamku yang membuat aku gak bisa kalau gak pelayanan.
I have a FOMO for ministry. Teman-teman, tadinya aku cuma bisa ikut hari kedua dari summer camp dan hari ketiga. Dan aku pikir, Tuhan, apalagi yang harus aku korbankan untuk pelayanan? Dan Tuhan bilang, apa aja yang kepikiran? Loh, kok gitu? Lalu Tuhan bilang gini, coba aja dulu kamu ajukan Jumat dan Sabtu libur. Saya sekarang Sabtu masuk kerja. And I'm like, God, I'm gonna sacrifice so many things. How about my integrity at work? Nanti integritasku gimana, cuti-cuti terus. Lalu Tuhan bilang, kerjakan yang terbaik, aku yang bekerja. Dan teman-teman, kalau kalian kerja, kalian harus tahu kalau ngajuin cuti itu, profesionalnya itu ngajuin dari jauh-jauh hari. Jadi misalkan kalian mau cuti di bulan Juni, ya dari bulan Mei lah udah kabarin gitu. Saya ngajuin H-7, itu telat. Tapi puji Tuhan, Tuhan melembutkan hati my superior dan bilang boleh. And that's why I was here dari awal sampai akhir summer camp. And not only because I am FOMO on all that. Tapi karena aku tahu Tuhan memanggilku untuk melayani Tuhan. Dan tadi ketika kita worship, ketika aku lihat teman-teman mengangkat tangan, kalian ngalamin Tuhan, Tuhan jamah kalian, I can only say, thank you God, and it is all worth it. Semuanya worth it. Nah, itulah asal muasal dan proses dari garam dan terang. Garam datang dari air laut, terang datang dari api. Nah, tapi garam dan terang kalau mau berfungsi bukan cuma harus diproses, tapi juga harus ditaruh di tempat yang tepat. Nah, firman Tuhan gak menuliskan garam harus ditaruh di mana. Kita semua tahu garam harus ditaruh di makanan supaya asin dan supaya memberi rasa. Tapi yang firman Tuhan jelaskan adalah di Matius 5 ayat 13, garam itu tidak boleh menjadi tawar. Matius 5 ayat 13 bilang gini, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Saya secara kasat mata gak pernah ngelihat garam yang tawar, gak pernah. Garam mah asin terus menurut saya. I never see how it can become bland. So I decided to do what every one of us would do. I go to Google. Saya Google, gimana caranya salt, garam bisa jadi tawar. Dan Google said, garam bisa menjadi tawar ketika dia tercampur dengan mineral lain. Yang berarti adalah ketika garam itu tidak lagi murni, ketika garam itu tidak lagi tersentral, maka garam itu akan menjadi tawar. That is why di sesi pertama kita belajar bagaimana kita bisa content in Christ. Di sesi kedua kita belajar bagaimana kita bisa menerima tubuh kita sebagai ciptaan Tuhan. Di sesi ketiga kita belajar bagaimana kita bisa percaya sama masa depan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Di sesi keempat kita bicara tentang gereja. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam gereja. Apa sih silver liningnya dari semua sesi ini? Just to show you that having Jesus in your life is enough. Memiliki Yesus di dalam hidupmu itu cukup. Kamu kenal Tuhan di dalam hidupmu itu cukup. Bukan berarti kamu gak perlu berusaha. Bukan berarti kamu gak perlu sekolah. Bukan berarti kamu gak perlu kerja. Kalau kamu mau mencapai mimpimu still harus ada effort yang dikeluarkan. Tapi make sure ketika kalian berusaha dan mengejar mimpi kalian, kalian libatkan Yesus di dalamnya. Dan itu mimpi kalian dan cita-cita kalian tidak menjadi Tuhan, tidak menjadi pemegang tahta dari hati kalian, tapi tetap Yesuslah yang memegang tahta di dalam hidupmu. Supaya setiap langkahmu, setiap jalanmu itu dipimpin oleh Tuhan. Efesus 3 ayat 12 bilang gini, di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Seringkali yang membuat kita takut melayani orang, takut memberitakan Injil, karena kita gak punya keberanian. Dan kita gak tahu jalannya ada di mana. Tapi firman Tuhan bilang, di dalam siapa? Come on guys, di dalam siapa? Di dalam Tuhan, di dalam Dia kita beroleh keberanian. So only in Jesus you can find courage. Only in Jesus you can find a way to serve others. Jadi pastikan
Sebagai garam dunia, hidupmu tetap ada di dalam Tuhan. That's the challenge. Itulah tantangannya. Tantangannya bukan di summer camp ini, to win all the games, but to win all the battles outside of summer camp. Tantangannya bukan ketika kalian ngalamin Tuhan, gimana kalian bisa melompat-lompat and have fun buat Tuhan. Tapi bagaimana kalian tetap bold in your faith and still share the word of God. Walaupun your surroundings decided to reject Him. And you cannot do that kalau kalian gak tetap di dalam Tuhan. Saya cepat aja lanjut. Terang. Terang harus ditaruh di mana? Terang harus ditaruh di tempat yang tinggi dan gelap. Kita lihat lampu-lampu yang ada di ruangan ini, mereka ditaruh di tempat-tempat yang tinggi. Kenapa? Karena kalau ditaruh yang bawah, gak akan bisa menerangi semua ruangan. Betul? Matius 5 ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita yang tadi dengan api, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ketika kalian baca ayat 16 ini, jangan fokus sama kata melihat perbuatanmu yang baik, because that is a trap. Seringkali ketika Tuhan pakai jadi terang, Tuhan akan pakai kita untuk jadi berkat buat banyak orang. Dan orang-orang akan lihat, wah Jacob keren ya. Wah Joseph keren ya. Dipakai Tuhan luar biasa. Wah Lukas keren ya. Hebat dia, bisa melayani orang, bisa memberi. Tapi fokusnya bukan supaya orang lihat. Fokusnya di kalimat yang terakhir, memuliakan Bapamu yang ada di sorga. So let me tell you this, next. Sebagai terang dunia, God will put you in strategic places. Tuhan akan taruh kamu di tempat-tempat strategis. Jangan kaget kalau kamu juara lomba. Jangan kaget kalau kamu ranking 1. Jangan kaget kalau hidupmu berhasil. Jangan kaget kalau hidupmu dipakai Tuhan. Jangan kaget kalau kamu masuk koran. Jangan kaget kalau kamu masuk TV. Jangan kaget kalau kamu jadi student of the year. Karena that's where God's supposed to place you as the lights of the world. God will put you in high places. Tuhan akan taruh kamu di tempat-tempat yang tinggi, di tempat-tempat yang strategis. Tapi not for your own gain, but to make His name and His glory known. And if you believe it, can you give God the glory right now? Aku berdoa di dalam nama Yesus, tempat-tempat strategis, tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat yang penuh dengan prestasi, penuh dengan keberhasilan akan turun di dalam hidupmu hari ini di dalam nama Yesus. You are not created to be number 10, you're created to be number 1. You're not created to be the tail, you're created to be the head. You're not created just to be down low, you're created to be on the top, so you can shine the light of the world. Supaya kau bisa menyatakan terang dunia bagi generasimu. Bukan supaya generasimu mengenal siapa Jody, atau siapa Reynard, atau siapa Majesty. Tapi supaya generasimu mengenal siapa itu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dan Bapa atas hidupmu. If you believe in that, say Amen. Come on, why do I have to say it again? Tuhan akan berikan kita keberanian. Tuhan akan berikan kita kemampuannya untuk jadi garam. Dan Tuhan akan berikan kita tempatnya untuk kita jadi terang. Tapi hati kita harus benar. Bukan untuk gua, tapi untuk Tuhan. So if you're aiming for your dreams, kalau ada mimpi, ada cita-cita yang kalian lagi kejar, don't just focus on getting it, but focus on how you can make His name known. Bukan cuma mendapatkannya, tapi bagaimana nama Tuhan dipermuliakan lewat apa yang kamu terima. Nah, kita tahu bagaimana proses garam dan proses terang dibentuk. Sekarang pertanyaannya adalah, apa purpose-nya? Kenapa Tuhan panggil kita menjadi garam dan terang? Karena ketika Tuhan panggil kita menjadi garam dan terang, Tuhan lagi bilang, sebelum engkau menjadi garam, akulah garam dunia. Sebelum kamu menjadi terang dunia, akulah terang dengan T huruf besar itu.
Dan hari ini aku memanggil engkau untuk punya hubungan dengan aku. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk punya hubungan dengan Dia. Hari ini Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengan Dia. Bukan supaya kita merasakan berkat-Nya dan penyertaan-Nya atau pemeliharaannya atau segala hal yang Dia bisa berikan. Tapi supaya kita bisa semakin hari semakin serupa dengan Dia. That is the goal of Christianity. It's not a blessed life. It's not a wealthy, rich life. It's to be like Christ. Untuk menjadi sama seperti Yesus. Dan apa sih karakter yang paling mirip dan paling serupa dengan Yesus? What is the most Christ-like character in the world? In all of the characters in Christ, Christ always live for others. Can you imagine someone, bayangin ada orang yang datang ke dunia, hidup sebagai orang biasa, gak kaya, anak tukang kayu, biasa aja. Tapi dia menghabiskan hidupnya knowing that he is about to die. Bayangin ada seorang pribadi, bayangin kalian lahir dan kalian tahu di usia 33,5 tahun kalian akan diludahi, kalian akan dicambuk, kalian akan disiksa, dan kalian akan disalibkan. Bukan karena dosa kalian, bukan karena dosa kalian, bukan karena kesalahan kalian, tapi karena kesalahan orang-orang yang kalian gak kenal. Dan kesalahan seluruh umat manusia yang lain. Kalian punya kemampuan untuk tidak berbuat dosa. Kalian punya kemampuan untuk tidak bahkan mengenal dosa. Tapi kalian harus menjadi dosa supaya dosa seluruh umat manusia bisa diselamatkan. Imagine that kind of life. Meanwhile hari ini kita cuman bingung. Habis kuliah mau kerja di mana. I'm not merendahkan atau meremehkan struggle kalian. Your struggle is real. I've been there. Tapi what I'm trying to say is this. Imagine being Jesus. Gimana sih Tuhan Yesus bisa rela lahir dari keluarga yang sederhana, dapat penginapan buat aja enggak, lahir di kandang. Apakah ada di antara kita hari ini lahir di kandang? Nggak ada. Dia spend his life serving. Gak pernah dikatakan pada usia 5 tahun Tuhan Yesus menghasilkan 100 juta pertama di dalam rekeningnya. Dan dia bisa beli mobil keinginannya. Dan ketika dia pergi ke Danau Galili, dia naik jeep. Naik keledai aja itu juga keledai orang yang tawarin dia. Kalau enggak dia jalan kaki. Sepanjang pelayanan dia, 12 orang mengikut dia. Tapi gak terhitung berapa yang mau lemparin batu ke dia. Gak terhitung berapa orang yang mau dia mati. Setiap kali dia pelayanan, dia menyembuhkan orang sakit. Banyak orang yang hidupnya dipulihkan. Tapi di belakang layar ada orang-orang yang siap untuk menangkap dia. He'll spend his whole ministry life in terror. Diteror sama orang. Tapi kok iso dia melewati itu semua? Karena di dalam hatinya ada kita. Karena di dalam jiwanya hanyalah kita. Dan dia tahu bahwa tubuhnya hanya adalah saluran. Makanya dia rela dicambuk. Makanya dia rela disiksa. Karena dia tahu tubuhnya hanya saluran. Supaya kita semua di sini diselamatkan. Dan beroleh hidup yang kekal. 2 Korintus 5 ayat 15. Kalau teman-teman mau, aku encourage teman-teman untuk hafal ayat ini. Supaya teman-teman tidak lagi bingung dan khawatir dengan apapun juga. Tentang bagaimana seharusnya kamu hidup sebagai orang Kristen. This is how you should live. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan. Untuk mereka, apa maksudnya kita hidup bagi Kristus? Kristus gak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kita gak perlu hidup bagi Kristus saja. God doesn't need your money. God doesn't need your ministry. People need your money. Broken people need your ministry. Lost people need your
love, and compassion. So kalau hari ini kau mau memberikan hidupmu untuk Tuhan, Tuhan bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Layanilah jemaatku, layanilah umatku, beritakanlah Injil kepada semua orang. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarkanlah kepada mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. I'm closing with this statement. With one verse. Ayatnya gak ada di PPT. Minta tolong Sam untuk buka 2 Petrus 3 ayat 9. Kalau teman-teman tanya, Tuhan maunya apa atas hidupku? Oke Tuhan, aku mau membangun hidupku sesuai dengan rencanamu. Aku mau membangun hidupku serupa dengan Engkau. Tapi buat apa? Buat apa aku hidup serupa dengan Engkau? Itu kan kebanyakan pertanyaan anak-anak muda. What's in it for me? Untungnya apa buat saya? Saya hidup buat Tuhan. Pahami hati Tuhan. 2 Petrus 3 ayat 9. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ia tetap sabar kepada kamu. And this is the heart of God. Karena ia menghendaki, ia mau supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu hati Tuhan. Yang Tuhan kehendaki dari setiap kita adalah tidak ada satu orang pun yang tidak selamat. Tidak ada satu orang pun yang binasa, yang tidak beroleh hidup yang kekal. Tapi bagaimana mereka bisa mengenal keselamatan? Bagaimana mereka bisa bebas dari kebinasaan? Bagaimana mereka bisa bebas dari kekalahan, dari kegelapan, kalau gak ada yang pergi buat dia? Sam, can I ask you to open Roma 10 ayat 13 sampai 15. Bagaimana seluruh dunia bisa mengenal Tuhan kalau tidak ada yang pergi? Firman Tuhan bilang, barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka bisa percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, how precious are the feet of those who bring the gospel. Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Hari ini teman-teman, kalau engkau mau mengambil tanggung jawab ini, you wanna take the commitment to live for others. The first thing that you have to do, satu hal pertama yang harus kita lakukan kalau kita mau mulai hidup untuk orang lain adalah kita harus rela diutus. Bukan ini aku, utuslah dia. Tapi ini aku, utuslah aku. Dan ketika Tuhan mengutusmu, dia yang akan memeliharamu. Ketika Tuhan mengutusmu, dia akan menyediakan dan memelihara hidupmu. Dan ketika dia mengutusmu, dia yang akan memperlengkapimu, memakaimu untuk memenangkan generasimu. If you believe that, say, aku sudah selesai teman-teman. Tapi my message can be over. But God's work will never be over in your life. God's not done with you. He is just about to start. Dia baru mau memulai sesuatu yang besar di dalam hidupmu. Dia baru mau memulai sesuatu yang indah di dalam hidupmu. You will see a life you've never experienced before. You will see a life you can never imagine of. You will see a life that is changed from the inside out. In the name of Jesus. Boleh aku minta teman-teman kita semua bangkit berdiri. Apalah arti sebuah khotbah
kalau itu tidak menyentuh hati yang mendengarkannya? Apalah arti sebuah pesan kalau itu tidak diterima oleh yang mendengarkannya? Dan apalah arti sebuah tujuan kalau tidak ada yang mau menjalaninya? But before you know your purpose, God will give you an identity. So today, maukah kita menerima identitas itu? Maukah kita dipakai dan diperlengkapi Tuhan untuk menjadi bejananya? Maukah kita membuka hati kita lebar-lebar untuk Tuhan proses hidup kita? There is no better